Aku berperan sebagai Ucup di Mencuri Raden Saleh, dan karakternya sendiri bisa dilihat di sini. Aku jadi hacker dan em, jadi salah satu otak atau mastermind di pencurian em, lukisan ini gitu. Dan kalau karakternya sendiri emang dia anaknya mungkin karena emang terlalu sering ada di dunia IT dan digital, dia jadi emang anaknya open banget sih, kayak open minded banget dan punya pemikiran yang luas banget. Dan dia tuh anaknya jadi apa ya, orang yang selalu terdepan sih, jadi kayak punya pemikiran yang um, lebih dibanding teman-teman yang lain gitu. Dan Ucup sendiri ini adalah sahabatnya Piko, dan kita tuh berdua emang udah sahabatan banget. Dan gue sama Piko tuh udah kayak bener-bener tahu satu sama lain, dan kita saling bergantung juga. Kalau gue sebagai hacker yang jago banget sama IT, Piko itu adalah sesosok um, forger atau yang biasa dikenal sama pemalsu lukisan gitu. Jadi kita bisa dibilang kayak simbiosis mutualisme gitulah. Jadi dia yang menyediakan jasanya, aku yang berusaha untuk menjualkan um, apa yang sudah dihasilkan sama dia gitu. Dan itu jadi salah satu mata pencarian utama kita juga gitu, karena um, kita berdua kebetulan dua-duanya hidup sendiri gitu, Piko dan Ucup. Jadi kita sebenarnya punya banyak banget kesamaan gitu kalau dari latar belakang karakternya gitu. Kita benar-benar um, harus dituntut untuk mandiri di usia muda. Jadi um, pasti ada banyak lah hal-hal rintangan yang ada gitu untuk bisa mandiri di dunia yang keras ini di usia yang sangat muda. Dan kita jadi saling berpegang satu sama lain, dan itu yang membuat Piko sama Ucup ini jadi apa ya, sosok yang nggak bisa dilepaskan lah satu sama lain. Ya, tadi sempat bilang harus belajar hacker. Ya. Berapa lama terus belajar sama Mas Dapat ini? Aku juga sempat belajar untuk jadi hacker gitu, karena kebetulan dikenalkan sama Mas Angga, sosok apa ya, yang sangat-sangat jago banget di dunia IT, dan bisa dibilang hacker, salah satu hacker yang terbaik mungkin yang dimiliki Indonesia, yaitu Mas Teguh gitu. Kalau sekarang Mas Teguh itu benar-benar fokus di bidang keamanan di dunia internet gitu. Dan misalnya ada banyak hal-hal yang dipelajarin sih sama aku gitu dari beliau gitu, karena ternyata cukup mengerikan sih sebenarnya dunia internet dan dunia digital ini setelah aku apa ya, kulik lebih jauh gitu sama Mas Teguh saat proses pendalaman karakter dari Ucup itu gitu. Karena dia ngasih salah satu apa ya, fakta menarik gitu dari kekejaman dunia internet gitu, dimana kalau mungkin kita kadang-kadang jadi nggak sadar kalau mungkin data-data kita udah dengan mudahnya gitu tersebar di dunia maya gitu. Dan itu sangat bisa banget untuk bisa menjadi apa ya, peluang untuk kejahatan juga gitu. Bahkan aku sempat dikasih lihat juga gitu kalau ada banyak banget kebocoran data-data yang sebenarnya kita miliki gitu. Dan itu juga salah satu bagian dari film ini juga gitu. Jadi aku jadi relate banget sama apa yang udah apa realita yang ada dari Indonesia, dan itu benar-benar aku bisa lihat sendiri gitu. Kayak kemarin tuh aku sempat diperlihatkan kalau data-data kita tuh sangat mudah untuk bisa diakses sama semua orang gitu. Bahkan mungkin kita udah jadi nggak ada privacy lagi tentang kita, bahkan sampai alamat rumah, nama keluarga, nama orang tua, itu bisa sangat mudah untuk dijangkau gitu di media internet. Dan itu sebenarnya hal yang sangat fatal gitu. Dan realita ini sih yang sebenarnya menurut aku perlu
bangun sih kesadarannya gitu terhadap masyarakat Indonesia ke depan tentang keamanan data itu sendiri. Berarti satu Pak Maksud ini pas belajar itu kaget dan juga ada harus waspadanya juga. Kaget dan waspada banget sih karena mungkin ada satu titik yang membuat aku jadi lebih kaget, bahkan di data-data itu kan ada banyak bisa nyari nama siapapun dan kayak data-data apapun yang ada di situ, dan ternyata data aku juga bocor gitu. Jadi kayak alamat email, nomor handphone pribadi juga ada di situ gitu, dan aku sempat kaget juga walaupun meskipun sekarang nomor dan emailnya udah nggak aku pakai lagi karena aku udah tahu ada beberapa lumayan banyak spam yang hadir di email dan nomor gitu. Tapi aku nggak nyangka sih kalau ternyata bahkan email dan nomor telepon yang sebenarnya udah sangat dijaga untuk privasinya itu bisa bocor juga di dunia digital yang ada saat ini. Jadi cukup mencengangkan sih fakta ini gitu saat aku melihat lebih jauh. Enggak, tapi kamu jadi tertarik nggak sih sama dunia internet atau digital? Maksudnya akan memilih ilmu itu nggak sih nanti kalau sekolah kuliah? Tertarik banget sih untuk bisa terjun lebih dalam gitu, karena kebetulan sebelum memerankan karakter Ucup ini aku cukup jauh sih di misalnya dunia IT apalagi hacking ya, karena pasti bukan hal yang mudah untuk bisa mempelajari tentang algoritma digital gitu. Tapi setelah aku lihat ternyata jadi salah satu hobi yang menyenangkan sih untuk aku. Tapi meskipun sampai saat ini juga aku masih baru-baru belajar lah, dan kayaknya masih jauh banget sih proses yang harus dilaluin, karena kayak Mas Teguh aja dia cerita dia udah mungkin berkecimpung di sini udah lebih dari 10 atau 20 tahun gitu, dan itu bukan waktu yang pendek gitu. Jadi butuh pengalaman yang luar biasa sih untuk bisa menekuni dan pro di bidang tertentu. Yang lain lagi teman-teman. Yang susahnya itu belajar algoritmanya atau apanya yang menurut lu yang paling susah untuk belajar? Iya, itu salah satunya, tapi mungkin yang lain juga ketekunan dan passionnya sih, karena kan kalau dipaksa pun juga kadang-kadang hobi apapun juga nggak bakal masuk kalau emang bukan dari dirinya sendiri gitu, kalau aku lihat gitu. Jadi ya apapun itu harus dari diri sendiri sih gitu, baru bisa belajar lebih banyak tentang suatu. Katanya udah bisa hacker juga nggak? Katanya tadi mau hacker Visinema gitu gimana nggak? Iya, jadi pas proses workshop itu sendiri kita benar-benar mencoba banyak hal banget gitu. Bahkan di ceritanya juga aku melakukan banyak hal dalam proses hacking dan juga cracking di filmnya gitu. Jadi diperlihatkan kira-kira bagaimana proses kerja yang sebenarnya tentang apa aja yang akan aku lakukan di filmnya, dan itu dilakukan saat workshop. Dan salah satunya juga misalnya ngehack situs-situs atau website, dan itu juga sempat kita lakukan, dan itu jadi proses yang menyenangkan dan hal baru sih, karena kayaknya meskipun ini hobi yang sangat beresiko dan sebenarnya nggak boleh dilakukan kalau ini ilegal gitu. Jadi teman-teman kalau ingin mempelajari mengenai cracking dan hacking itu harus benar-benar dia punya batasannya untuk saat ini gitu, karena regulasinya udah ketat banget. Jadi benar-benar nggak boleh macem-macem gitu sama situs-situs, apalagi website yang mungkin resmi gitu. Jadi hati-hati kalau mau belajar, ya belajar di tempatnya yang sudah disediakan, dan pasti akan jadi pengalaman yang menarik sih kalau kita bisa menekuni ini sih, karena aku ngerasa proses pendekatan aku aja saat itu menyenangkan dan sangat menarik gitu. Jadi pasti bisa banyaklah hal-hal baru yang ditemuin sama teman-teman. Jadi berhasil sempet ya? Iya. Berhasil ya? Oke, thank you.